Jadi kalau lu mau merasakan experience sport, ada di eksteriornya sendiri, ya dong? Jadi secara tenaga ini lebih unggul dan dia udah dilengkapin sama transmisi CVT. Karena mobil ini dilengkapin CVT, kalau ini ada mild hybridnya. Mild hybrid. Halo Alexer, selamat datang di channel YouTube Alex Indonesia, pusatnya mobil bekas berkualitas. Nah, di kali ini segmen Mendang Mending yang mana nih? Honda BR-V Prestige tahun 2022 dengan harga 264 juta atau Suzuki R3 Hybrid 2023 dengan harga 268 juta. Nah, loh, pilihan yang sulit nih ya. Mengingat Suzuki R3 Hybrid punya teknologi hybrid, tapi ini penampilannya jauh lebih modern. Oke, kita kupas tuntas tentang mobil ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Alex Indonesia. Dan juga jangan lupa komen di kolom komen. Kali aja ada mobil-mobil lain yang pengen kita kayak gini nih treatmentnya. Iya, benar. Atau kalian bisa juga komen di kolom komentar mau pilih yang mana nih? Yang BR-V atau R3? Atau kalian punya pilihan yang lain yang bisa di-share ke teman-teman. Oke, yuk tonton videonya. Oke, Vi, kita mulai di pilihan gue dulu ya. Oke, boleh. Gue pengen kalau tahu. pilihan lu ini kayaknya, aduh gimana ya? Pilihan gue Gue pengen tahu dulu deh gimana nih. Nih, dengan harga 264 juta tahun 2023. 268 kali Riko. Sorry, 268. Gue ngingetin mobil lu mulu nih. 268. Kelihatan kan mobil mana yang udah unggul nih, kelihatan dari situ. Bukan, ini tuh Suzuki R3 yang varian hybrid ini. Terlihat dong, lihat tuh. Headphone-nya udah dapat Suzuki Sport. Oke, kelihatan keren sih, Side lebih skirt gondrong dan ya. Gambar belakangnya. Oke. Jadi kalau lu mau merasakan experience sport, ada di eksteriornya sendiri, ya dong. Ya kan? Lu lihat tuh grillnya tuh. Cakep ya? Iya. Jadi menunjang gitu untuk look sportinya tadi. Oke. Terus kalau dari headlampnya dia sudah disupport dengan proyektor. Stop. Walaupun ada proyektor, ini mobil sayangnya ya nih Alexers, dia masih menggunakan bohlam halogen biasa. Sekarang kamera ngadep ke gue deh, coba. Nih, lihat ke mobil gue. Mana coba? Gua pilihan gue. Ini headlampnya aja udah multi reflektor LED. Udah bisa dilihat dari situ penampilannya dibandingkan sama R3 Hybrid jauh lebih modern. Lo kelihatan lah dari sini headlampnya. Udah gitu nggag tanggung-tanggung, fog lights-nya juga ada LED. Dan mengingat mobil ini adalah BR-V yang mana sebenarnya dibuat sama Honda untuk memiliki nafas yang lebih maskulin. Mobil lebih tinggi, jadi bumper-bumpernya di sini modelnya ada sentuhan silver yang membuat lebih maco lah penampilannya. Karena kan ya dia sebenarnya ada bisa dibilang mau arahnya jadi bukan compact crossover ya, tapi ada arahnya di SUV-SUV lah BR-V ini. Jadi lo lihatlah dari sini dibandingin R3 kayak gini. Oke nih untuk tampilan mungkin lu secara eksterior menang nih. Iyalah. Punya mesin hybrid. Lu mau ngomong apa? Gimana coba jelasin ya. Nih, untuk biar merasakan sensasi hybrid dengan harga yang low nih ya. Sementara kan mobil hybrid itu kita tahu harganya lumayan tinggi. Nah, bagi kalian yang pengen merasakan experience hybrid ya bisa untuk memiliki R3 ini gitu. Ya kan? Selain udah konsumsi BBM-nya udah pasti irit, sekarang hybrid lagi. Betul. Sebenarnya Alexers, nih gue udah coba-coba cari tahu literatur hybrid dari Suzuki R3 ini. Bisa dibilang hybridnya dia juga bukan hybrid yang secara umum karena hybridnya ini adalah hybrid yang bisa dikatakan mild hybrid. Karena sistemnya sendiri dia hanya menjadi generator yang punya bekerjanya jadi sama seperti alternator, posisinya di tempat yang sama dengan alternator. Suzuki sendiri mengklaim bahwa sistem hybridnya ini putaran alternatornya ini membantu putaran mesin menjadi lebih ringan, otomatis membuat tenaganya, akselerasinya katanya lebih enteng. Tapi gue juga nggak tahu, dan pada saat deakselerasi dia juga menangkap energi kinetiknya itu ditangkap dan yang ada di baterai yang di bawah jok kiri itu. Dan dia punya sistem start stop engine. Tapi sayangnya sistem start stop engine-nya ini bukan layaknya juga mesin hybrid yang bisa berjalan seperti ada motor elektrik di rodanya. Tapi layaknya mobil-mobil yang dilengkapi dengan sistem start stop kayak di Mazda. Dan sayangnya untuk AC-nya sendiri pada saat mesinnya mati kita di kemacetan, AC-nya lama-lama dinginnya turun. Oh gitu. Jadi kinerja dari hybridnya itu seperti itu ya? Betul, mild hybrid lah dia bisa dibilang. Tapi sebenarnya Suzuki sendiri mengklaim bahwa konsumsi bahan bakarnya
menjadi lebih hemat, yaitu karena sistem start-stop engine-nya dan bantuan putaran dari si alternatornya sendiri. Iya sih. Gitu. Nah, kalau lu sendiri nih ya kan, nah, kalau BRV 2002 Prestige ini. BRV 2022 gua ini dia udah punya mesin yang paling bertenaga di kelasnya. Dibandingin sama R3 yang hanya sekitar 104 PS, walaupun sama-sama 1500 cc dari mesin K15B-nya, tapi kalau ini mesinnya 4 silinder 1500 cc-nya 121 PS. Jauh, Bos. Gimana sih? Jauh sih. Udah tapi gitu. Buat ngejar irit ini dong. Iya. Tipis-tipis lah. Ya, tapi kalau itu jadi pilihan sebenarnya. Tapi ya kita balik lagi, kalau ini kan mobil 7-seater ya, punya tenaga yang lebih banyak, akan lebih oke lah pastinya dong. Pasti. Jadi secara tenaga ini lebih unggul dan dia udah dilengkapin sama transmisi CVT. Jadi plus minus lah untuk mengejar kehematan bahan bakarnya. Karena mobil ini dilengkapin CVT, kalau ini ada mild hybridnya. Mild hybrid. Oke, jadi kedua mobil ini punya keunggulan masing-masing. Betul, ya? betul. Tapi balik lagi itu tergantung selera. Betul. Nah, sebelumnya lagi, sekarang kita bahas eksterior di bagian samping nih ya. Oke. Eksterior bagian samping. Udah kelihatan keren di sini BRV. Dia punya ada side molding yang mulai dari lingkar roda ke samping, ada side skirtnya juga, bukan side skirt sih, dia sebenarnya dibuat ala-ala rocker panel supaya kayak SUV beneran gitu. Udah gitu, velgnya 17 inci bos, standarnya. Oke. Standar 17 inci, rem cakram depan, tapi belakangnya memang masih tromol sih, gitu. Bener. Dan ground clearance-nya lebih tinggi. Lebih tinggi, jadi di medan apapun oke lah ya. Betul. Oke. Nah kalau dari R3 sendiri ya yang hybrid ini, kalau kita lihat, kalau gue sih kesan sportnya dapat ya, Vi. Dari depan, gue geser ke samping gitu. Kesan sportnya kelihatan. Dia udah punya side skirt Suzuki Sport nih ya, bawaannya ya. Bener, cuman kalau di sini kan posisinya velgnya udah nggak standar ya. Tapi kalau untuk ori sendiri, kalau nggak salah gue tuh di ring 16. Oh 16 kalau nggak salah ya. Oke. 16 sampai 15, mungkin kalian bisa tulis di komentar kira-kira velg standarnya berapa gitu loh. Oke. Nah, terus lanjut lagi, teknologi yang ada pada mobil ini. Ini sama-sama keduanya udah keyless entry nih ya. Bener. Terus sekarang kita akan bicara soal fitur. Nah, masing-masing fitur kita akan masuk ke R3 dulu yuk. Oke, sekarang gua masuk ke dalam pilihan mobilnya Rico. Apa yang lo banggain dari mobil ini coba di dalam? Pertama, ya, gua tuh udah langsung ngelihat tuh wah keren nih ada elemen karbon di sini. Oke, iya. Mengingat mobil ini dilengkapi dengan embel-embel Suzuki Sport. Suzuki Sport. Tapi agak bingung, agak rancu juga sih. Ya. Hybrid tapi sport. Gimana sih gitu ya kan? Terus apalagi yang lo banggain di sini nih? Gua unggulin di sini adalah dia punya fitur cruise control. Wah iya bener. Bener dong? Bener. Iya dong. R3 Hybrid ini dia sudah dilengkapi dengan fitur cruise control, bukan adaptif tapi cruise control aja udah lebih dari cukup sebenarnya buat gue sendiri. Dan ini kelihatan keren. Dipadu lagi sama lingkar kemudinya yang lagi-lagi flat bottom dengan jahitan stitching merah. Boleh ya. Penampilannya oke di sini jadinya nih. Terus ada sentuhan silvernya di sini. Terus ini ya ada steering controlnya ya buat audio sama buat ngangkat telepon nih kalau udah disambungin ke smartphone berarti ya kok. Benar. Tapi ya balik lagi ya tidak ada pedal shift ya kan sport Vi kan gitu kan kita bahas sport tadi. Iya. Kentang aja gitu. Walaupun ini pilihan gue Vi ya, tapi gue juga bisa untuk mengkoreksi gitu loh. Oke. Gitu. Terus yang menarik perhatian mata lagi adalah di sini instrumen clusternya. Karena instrumen clusternya ini full layar warna dan menampilkan penampilan dari sistem hybridnya. Hybridnya tadi. Oke, apalagi yang lo banggakan di sini? Yang gue banggakan dia itu bentukan dari dashboardnya itu minimalis kalau gue melihatnya ya. Walaupun gue tidak suka dengan head unitnya. Kenapa nih? Head unitnya layarnya besar, udah oke kayaknya. Maksud gue tata letaknya mungkin kayaknya kurang cakep aja. Kalau gue ya itu balik lagi ke selera. Oke. Terus panel AC udah digital juga nih ya di sini. Ada layarnya, pengaturannya juga ada campuran sama konvensional modelnya. Jadi ada putarnya, potensio putarnya. Oh, menariknya lagi nih R3. Dia ada
cup holdernya ada sistem pendinginnya. Iya juga. Ini ada sistem pendinginnya di sini, bisa dinonaktifin. Tapi yang sebenarnya sistem pendinginnya adalah dari AC yang di merge ke sini, jadinya nih bisa dingin nih minuman. Boleh kok. Oke ya. Oke. Oke lah untuk harga 264. Oke. Ini R3 gue ya. Oke. Gue lihat nih BRV lu gimana nih. Ya udah, yuk kita pindah ke BRV. Oke Vi, nah dari BRV sendiri nih Vi, apa sih yang bisa dibanggakan dari interior dan juga fiturnya? Oke, masuk ke interiornya, gue langsung seneng adalah sama sih sebenarnya sama R3, langsung all black di sini. Oke, terus lanjut, mobil ini dia dilengkapin juga audio yang udah lumayan advance. Karena apa? Lihat dong, walaupun emang sih gue lagi-lagi layarnya nggak segede mobil lo ya, tapi lo lihat dong nih fiturnya di ujung kanan nih apa nih? Apple CarPlay sama Android Auto. Nah, iya sih. Di R3 Hybrid itu belum dilengkapi dengan Android Apple CarPlay juga kan. CarPlay. Nah, ini bawaan standarnya udah ada kayak gitu kok. Dan ya untuk AC full digital, semuanya tombol, tapi nggak ada walaupun putar-putar. di situ masih ada putar-putar. Udah gitu, iya, gue mengaku kalah lagi di sini. Nggak ada cruise control. Nggak ada cruise control. Terus layarnya juga tidak seberwarna seperti R3. Satu lagi Vi, di R3 itu ada auto light. Oh, sorry, di sini belum ada nih auto light-nya. Jadi modelnya ya udah on off aja sih. Kalau di R3 tadi, ya gue lihat sudah auto light. Dan satu lagi, sorry nih Vi, mohon maaf lagi. Apa lagi tuh? tuh? Ada pendingin buat pendingin. Wah iya Walaupun benar. merch ya. Benar dari AC ya. Iya. Tapi kalau ini emang nggak ada, jadi gue mengaku kalah di situ. Kota besar panas Vi, jadi butuh minuman dingin. Iya. Paham. Dan jahitan kulitnya itu juga sampai ke bagian lingkar kemudi, jadinya senada nih di sini nih. Tapi emang nggak sesporty R3, bukan model flat bottom, tombol juga nggak sebegitu banyaknya. Dan sama-sama udah dilengkapin sama engine start stop ya. Pastinya di salto. Gua yang lu tombolnya merah, gua tombolnya biru. Iya. Benar-benar. Ala-ala hybrid. Hybrid. Iya. Tapi itu kalau menurut gue ya, untuk harga 268 di 268 di R3 dan juga 264 di BRV, bagi kalian yang kalau menurut gue ini tuh beda ya Vi, rada beda. Kalau ini kan buat lu yang pengen merasakan compact, gue bisa bilang ya compact rada tinggi ya, karena ground clearance-nya tinggi kan. Tapi kalau lu pengen sporty, memang ada di R3. Walaupun sama-sama MPV ya, dan ini MPV rasa SUV tapi kan. Iya betul, ini MPV yang di SUV kan. Kalau R3 ini yang lebih ke arah di sportin gitu loh. Tapi ya balik lagi, itu semua sebenarnya arah yang dibuat sama masing-masing brandnya ini ya. Dan preferensi balik ke Alexer sendiri lebih suka yang seperti apa. Yang menurut gue sendiri, Honda BRV ini ya punya karakter yang sebenarnya mengingat memang generasi ini lebih modern dibandingkan R3. Benar, setuju. Iya kan, lo setuju ya? Mengingat memang ini generasi terbarunya, jadi penampilannya memang lebih segar di bagian eksterior dan juga interiornya. Walaupun desain di dashboardnya sedikit membosankan. Benar, walaupun dengan mesin 1500 cc, tapi untuk menunjang 7-seaternya tadi ya, kalau full penumpang itu lumayan powerful ini. Iya, betul. Ini 121 PS. Yaudah, kita akan bahas lagi semuanya di luar, kita conclusionnya di luar. Yuk, kita keluar. Kita let's go. Oke, Rico, gimana nih? Kita udah kupas, ya nggak tuntas-tuntas amat sih, tapi mungkin bisa jadi inspirasi bagi Olexers yang lagi nyari mobil MPV dengan range harga di 260 jutaan. Yang kebetulan nih keduanya sebenarnya MPV yang beda kelas, tapi sekelas karena sama-sama 7-seater dan ukuran dimensinya nggak beda jauh, tapi punya karakter yang berbeda. Benar. Ini arahnya menjadi lebih sporty. Yang ini arahnya ke lebih ke SUV ya. Benar. Secara penampilan eksterior, ya mengingat Honda BRV sendiri di sini menurut gue, dia memiliki generasi yang terbaru. Jadi penampilannya memang terlihat lebih fresh, lebih seger, dengan beberapa teknologi yang lebih advance dibandingin R3 sendiri. Dengan model yang ya lama ya, Iya. aja. Tapi memang perlu gue akuin, R3 sendiri sebenarnya di desainnya ini, pas generasi ini, masih terbilang
cukup menarik penampilannya, cukup terlihat modern juga karena headlampnya sendiri juga udah dilengkapi dengan proyektor. Sudah ada Udah ada DRL juga, udah gitu dilengkapin sama add-on body kitnya. Ini keren. Iya, dan ngomongin fitur juga di R3 juga fiturnya juga lumayan dan tidak menutup dan tidak untuk di RV sendiri juga oke untuk fiturnya. Kalau di R3 sendiri udah ada fitur kayak tadi merge-nya AC buat pendingin minuman. Kemudian untuk dari DMID-nya ya punya penampilan instrumen clusternya penampilannya tuh lebih keren, lebih berwarna. Ya, benar, itu gitu keren loh. banget gue lihat dan juga ada sentuhan-sentuhan Karbon, betul. Selain itu, mobil ini juga mengingat dilengkapi dengan embel-embel teknologi hybrid yang memang kita tahu bahwa mobil ini diarahkan oleh Suzuki untuk memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Tapi mobil ini pun juga bisa dikatakan juga menjanjikan kehematan mengingat transmisinya sendiri sudah dilengkapi dengan transmisi CVT. 1500 cc yang benar-benar support untuk 7-seater tadi ya. Betul. Jadi memang dikejar untuk tenaganya yang besar dari mesinnya 121 PS ini untuk mengingat kapasitas 7 penumpang, tapi untuk menghemat bahan bakarnya dia dilengkapi dengan transmisi CVT. Wih, keren. Oke, Olexers, jadi mending yang mana nih? Mau pilih Honda BR-V 2022 atau R3 Hybrid 2023? Nah, keduanya ini punya harga yang mirip, perbedaannya hanya sekitar 4 juta, yang sebenarnya keduanya harganya sendiri bisa dinegosiasikan langsung di toko OLX Mobi. Oke, Olexers, terima kasih telah menonton video kali ini. Di segmen Menang Mending, pilih yang mana antara keduanya? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia, dan juga jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media Anda. Dan tulis juga di kolom komentar kalau ada mobil-mobil yang pengen diadu kayak gini. Bener, atau mungkin ada MPV rekomendasi kalian nih. Bisa kalian juga tulis di kolom komentar, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk Olexers yang menonton video ini. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton. Dadah! Jumpa.